Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250012923. Video berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan pembelajaran saya sebagai bentuk pengamalan ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai pendidikan Islam yang telah dipelajari selama PPG. Video ini saya ambil pada hari Jumat 10 Oktober 2025 di kelas 6 SD Islam Plus Baitul Mal, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Semoga menjadi langkah menuju guru profesional yang menginspirasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan di hari Jumat yang luar biasa ini adalah hari yang sangat Allah berkahi. Ya, kenapa? Karena dia disebut dengan Sayyidul Ayyam, Sayyidul Mubarak. Ada yang tahu artinya apa tuh? Rani. Apa tuh? Hari yang apa? Hari yang Allah berkahi di hari tersebut. Ya, insya Allah semuanya kita akan mendapatkan keberkahan semuanya. Untuk itu, setiap kita mau belajar, alangkah baiknya kita harus ngapain anak-anak supaya belajar kita mendapatkan kepastian ilmu yang bermanfaat dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Kurang semangat. Apa anak-anak? Insya Allah. Baik. Kalau kita siap berdoa, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan. Benzeta, silakan memimpin. Twins up the head and let's pray together. Let's recite Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Benzeta yang sudah memimpin doa hari ini. Insya Allah yang doanya khusyuk, Allah akan apakan anak-anak kalau yang doanya khusyuk? Dikabulkan. Bagaimana kalau tadi ada yang anak doanya belum khusyuk? Tidak dikabulkan. Semoga untuk pembelajaran hari ini doa kalian semua Allah kabulkan. Dan juga semoga belajar hari ini Allah beri kecerdasan, kepintaran, dan kemudahan semuanya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran agama, seperti biasa, Ustadz Amri akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Kalau Pak Amri katakan untuk yang solih, menyebutkan namanya, maka solih mengatakan hadir. Dan satu lagi menyebutkan kata siapa idola, tokoh idola yang menjadi inspirasi kalian. Misalkan contohnya dipanggil, ya misalkan contohnya Zayan, tokoh idola Prabowo, misalkan, ya seperti itu, ya. Misalkan, atau yang lain juga.
tokoh idola siapa? Misalkan Abu Bakar As-Siddiq, boleh juga seperti itu. Yang penting tokoh tersebut menjadi idola dan inspirasi kalian. Mengerti? Mengerti anak-anak? Siap dipikirkan? Oke. Baik. Untuk yang pertama, Albias. Albias. Hadir. Tokoh idolanya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Masya Allah. Selanjutnya, Mentari. Mentari mana Mentari? Kalau Soria, Hadirah. tokoh idolanya. Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad juga. Rani. Hadir. Hadirah. Tokoh idolanya. Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad juga. Masya Allah. Selanjutnya, Zahra. Zahra. Hadirah. Ya. Siapa tokoh idolanya? Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad juga. Alhamdulillah untuk absen hari ini semuanya luar biasa hadir dan menyebutkan masing-masing jadi inspirasi idolanya. Baik. Selanjutnya kita tes semangatnya dulu, ya. Kalau Ustadz Amri katakan tepuk semangat, maka jawabannya adalah prok prok prok. Kalian menghadap ke kanan teman kalian. Prok prok prok. Semangat ya. Kasih seperti ini. Prok prok prok. Semangat. Prok prok prok. Semangat. Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Supaya apa? Supaya teman kalian kanan kirinya semakin semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baik. Karena sudah semangat, kita akan siap lakukan. Anak-anak, Pak Amri akan menanyakan, kita hari ini belajar apa anak-anak? PAI. PAI itu ternyata punya yel-yel. Ya. Kalau Pak Amri katakan bagaimana kabarnya pelajaran PAI hari ini, maka jawabannya adalah apa? Bagaimana kabarnya PAI hari ini? Jawabannya cerdas, mandiri. Bukan, siapa dulu ya. Bagaimana kabarnya PAI hari ini? Cerdas, ikhlas, berakhlakul karimah. Allahu Akbar. Bisa? Cerdas, ikhlas, berakhlakul karimah. Allahu Akbar. Ya. Siap? Bisa mengerti? Siap melakukan? Baik, semangat-semangat PAI. Bagaimana kabarnya pelajaran PAI pagi hari ini? Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, anak-anak masih ingat pelajaran pekan lalu? Kemarin sudah belajar PAI tentang salah satu Khalifah Rasyidin yang pertama, yaitu siapa anak-anak? Abu Bakar. Baik, Pak Amri mau tanya, kelompok Rani dan kawan-kawan, silakan tunjuk tangan salah satunya. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran pekan kemarin tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Silakan, siapa? Abu Bakar. Hah? Apa yang kalian ketahui kemarin tentang Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Albias? Memiliki sebutan. Albias? Memiliki gelar As-Siddiq. Oke, kata Albias memiliki gelar As-Siddiq. Apakah benar yang katakan Albias? Masya Allah. Siapa lagi? Kipti, boleh mencoba?
Apa yang kemarin didapatkan dari inspirasi kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama? Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad jadi khalifah. Oke, suaranya boleh diperjelas ya. Kata Kifti adalah Abu Bakar itu adalah orang yang menggantikan Nabi Muhammad setelah meninggal sebelumnya. Betul nggak kira-kira? Dan ia menjadi khalifah. Baik, itu adalah tentang yang kemarin. Lalu jasa-jasa yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar untuk Islam, ada yang tahu nggak? Satu saja boleh? Ya, silakan. Persatuan kaum muslimin. Masya Allah, menjaga persatuan kaum muslim. Apakah benar? Ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Rais. Menemani Rasulullah hijrah. Oke, menemani Rasulullah hijrah dari mana ke mana anak-anak? Dari Mekah ke Madinah. Benar Abu Bakar seperti itu? Benar. Oke, selanjutnya. Fatur. Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kata Fatur, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Apakah benar? Masya Allah, luar biasa ya. Hanya Abu Bakar yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, yang lainnya mendustakan. Mas, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani menjawab. Memulai pelajaran, Pak Amri ingin ada satu game, yaitu tebak tokoh. Ya. Tebak tokoh ini kalian menyelesaikan dulu ya pertanyaan yang nanti Pak Amri sebutkan. Setelah itu kalian menulis di kertas ini tokoh siapakah tersebut ya, dan yakin pada diri sendiri. Belum ya? Nanti silakan dibagikan dulu. Ini ada berapa? Kan. Yang pertama, aku lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Ya, yang lahir per tahun gajah siapa anak-anak? Nabi Muhammad. Kalau ini 13 tahun setelah tahun gajah. Ya, sabar dulu ya. Baik, yang kedua. Aku dikenal sebagai seorang yang pemberani dan adil. Aku masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Selanjutnya, aku diberi gelar Al-Faruq. Kalau belum terbayang, aku menjadi seorang khalifah yang kedua dalam sejarah Islam. Ya. Dan terakhir, maka siapakah aku? Silakan ditulis dengan huruf yang besar. Maka siapakah aku? Sebutkan. Yakin? Yakin? Sekali lagi. Oke, jawabannya adalah Umar bin Khattab. Tepuk tangan untuk semuanya. Masya Allah. Baik, kita akan belajar anak-anak tentang jasa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, ada yang tahu Umar bin Khattab ini adalah sosok yang seperti apa ya? Seperti biasa, berani mengatakan, angkat tangan dan menjawab pertanyaan. Rani, Umar bin Khattab ini sosoknya seperti apa ya? Masya Allah. Kata Rani, Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani. Sampai-sampai kalau Umar bin Khattab lewat, setan pun kabur. Bener gak kira-kira? Kalau Umar lewat, setan kabur. Bener gak? Bener gak? Oke, ternyata jawabannya adalah benar. Oke, Gaston. Umar bin Khattab orangnya peduli terhadap negara. Umar bin Khattab orangnya peduli terhadap negara. Apakah benar? Contoh pedulinya seperti apa, Dastan? Menciptakan peraturan keuangan negara. Menciptakan peraturan keuangan negara. Masya Allah. Berarti seperti Menteri Keuangan bukan? Ya. Seperti Menteri Keuangan bukan? Oke, mirip ya. Oke, baik. Sekarang kita pastikan
Yang pertama, ya. Siapakah Khulafaur Rasyidin? Ya. Perhatikan. Apa yang kalian tahu tentang khalifah? Kenapa dia disebut sebagai seorang khalifah? Kalau menjawab seperti apa anak-anak? Stan. Siapa? Fatur, silakan. Apa yang Fatur ketahui tentang Khulafaur Rasyidin? Oke, itu menurut Fatur, ya. Oleh Fatur ini adalah yang menggantikan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal. Ada lagi anak-anak yang lainnya? Baik, Pak Amri coba buat kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ini awalan ya. Kalau Pak Amri menyebut 1, maka kelompok ini yang berbicara. Kelompok 2, ini. Kelompok 3, kelompok 4. Sudah tahu kelompok-kelompoknya? Ya, baik. Coba untuk kelompok 1, silakan dibaca tentang siapa Khulafaur Rasyidin. Silakan. 1, 2, 3. Semangat. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin Islam yang sangat penting setelah Nabi Muhammad. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang terkenal karena kepemimpinannya yang adil dan berani. Ia mengajak banyak orang untuk memahami dan memeluk Islam, serta membantu masyarakat dengan kebijaksanaan. Mari kita belajar lebih tentang jasa beliau. Ya, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang memimpin. Dia seorang pemimpin Islam, tapi untuk seluruh dunia. Ya, makanya Rasulullah SAW waktu itu menjadi pusat apa? Kepemimpinan. Yang paling pertama yaitu adalah Nabi Muhammad. Setelah itu yang kedua siapa? Setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menggantikan Rasulullah karena ada yang tahu apa kemarin telah dipelajari? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling Besti itu artinya apa anak-anak? Teman setia. Sampai-sampai perjalanan yang sangat jauh, yaitu apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar tetap ikut, ya. Sehingga Abu Bakar dipilih. Pada saat-saat genting, Nabi Muhammad sakit. Akhirnya Nabi Muhammad sholat berjamaah di masjid. Dan Nabi Muhammad tidak kuat untuk memimpin sholat. Dan akhirnya di belakang Nabi Muhammad seperti biasa siapa anak-anak? Abu Bakar. Maka itulah tanda-tanda yang menandakan bahwa Abu Bakar terpilih menjadi khalifah yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita akan pelajari adalah khalifah yang kedua. Siapa anak-anak? Umar bin Khattab. Waktu itu Abu Bakar meninggal dan Umar adalah orang yang paling dekat juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi berbeda. Kalau Abu Bakar dipilih ya, karena sepeninggal Rasulullah wafat dipilih oleh para sahabat, tapi kalau Umar bin Khattab dia terpilihnya adalah setelah Abu Bakar meninggal. Beberapa sahabat yang terkenal dia berkumpul rapat dan menentukan siapa yang menjadi khalifah kedua. Maka terpilihlah siapa anak-anak? Umar bin Khattab, ya. Baik, lanjut. Ya. Nah, Umar bin Khattab yang pertama-tama itu digelari siapa anak-anak? Tadi Al-Faruq. Tebak tokoh. Ada yang tahu? Siapa yang tahu kenapa Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq? Karena bisa membedakan. Oh ya, karena Rais, silakan. Karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang Karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang... Apakah benar? Ya, benar. Ya. Nah,
Selanjutnya adalah sifat kepemimpinan Umar bin Khattab yang inspiratif. Ya. Untuk kelompok kedua, silakan dibaca. Yang pertama apa? Sifat Umar bin Khattab. Keadilan memastikan semua orang diperlakukan sama. Umar selalu berusaha untuk adil kepada semua orang tanpa memandang status. Oke. Ya, silakan. San, silakan duduk ya. Bagaimana sikapnya? Nyata Umar adalah salah satu dikata inspiratif karena dia orang yang adil. Apa yang terjadi? Karena Amr bin As adalah seorang gubernur, akhirnya tetap memaksa. Dan akhirnya tanah yang dimiliki oleh orang kafir tersebut menjadikan masjid. Tapi orang kafir tersebut kira-kira ikhlas gak? Enggak. Rela gak? Enggak. Tidak. Karena ketika dia rela, akhirnya dia mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Perjalanan cukup jauh, akhirnya ketemulah dengan Umar. Kamu ada apa? Kata Umar. Aku ada masalah, wahai Khalifah, katanya. Masalah apa? Masalah dengan gubernur kamu. Siapa? Siapa gubernurnya? Amr bin As. Ternyata ada apa dengan yang dilakukan oleh gubernurku, Amr bin As? Ternyata dia telah zolim, katanya. Karena telah mengambil hak yang bukan haknya. Dia telah merampas tanah. Ya, padahal sebenarnya Amr bin As itu sudah mengadakan diskusi dengan baik-baik. Tapi ternyata tidak disetujui. Akhirnya setelah mendengar tersebut, kalau seperti itu dikatakan Umar, itu adalah zolim. Akhirnya tolong ambilkan aku sebuah tulang. Akhirnya diambillah tulang, ya. Tahu tulang ya? Tulang, ada sebuah tulang digaris. Ada pisau, ya. Digaris oleh Umar. Garis lurus ke bawah, setelah itu digaris Arsir. Bukan, digaris ke bawah, setelah itu seperti ini. Ada sebuah tulang. Nah, tulang bagaimana gambarnya? Gini ya, kurang lebih lah ya. Begini ya. Akhirnya Umar membuat seperti ini. Ada yang tahu artinya? Nggak ada yang tahu. Kata Umar apa? Tolong berikan tulang ini kepada Amr bin As. Kan orang kafir tersebut bingung. Lah, saya jauh-jauh cuma dikasih katanya. Untuk apa? Akhirnya dia kan kesel gak kira-kira? Karena walaupun dia terpaksa membawa tulang tersebut kepada Amr bin As, akhirnya diberikan kepada gubernur Amr bin As. Setelah melihat atau memegang tulang tersebut yang diberikan oleh kafir, tubuh Amr bin As gemetar dan berkeringat. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena Amr bin As merasa sangat takut. Karena arti dari ini adalah apa? Lurus itu artinya apa? Lurus itu artinya apa? Tegakkan keadilan. Kalau tidak maka akan apa nih? Kalau tidak akan saya bunuh, coba. Akan saya hukum. Kalian kalau mendapat seperti itu gimana kira-kira? Wah, takut ya pasti ya. Oke, nah itulah disebut dengan Umar disebut dengan orang yang adil. Oke. Kita akan bagi kelompok ke anak-anak semua ya. Ya. Kalau ini adalah kelompok untuk pelajaran kita. Ingat, kelompok 1 nanti posisinya ada di mana kelompok 1? Nah, ini nanti yang terpilih kelompok 1 langsung pindah ke sini, kelompok 2 ke sini, 3 dan 4. Oke? Siap ya semuanya? Konsentrasi, fokus. Anis, silakan langsung menuju kelompok 1. Itu yang pertama. Selanjutnya. Rani, kelompok 2. Selanjutnya. Maryam. Selanjutnya. Jihad. Zaura, kelompok 1.
Yang terakhir Sita. Kelompok 2, Sita kelompok 3. Kita akan menyaksikan video tentang jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab. Dari video ini nanti kalian akan membuat proyek, ya. Bukan membuat proyek, tapi menentukan proyek apa yang akan kalian presentasikan, ya, bersama-sama, ya. Sebelum Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dia sudah memberikan wasiat kepada para sahabat bahwa akan diserahkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi dan kamu menjadi wasiat tanpa Abu Bakar selama kepemimpinannya. Setelah kamu wafat, Umar bin Khattab sudah diangkat sebagai khalifah umat Islam. Selama kepemimpinannya, Umar bin Khattab memiliki agen yang bijaksana. Inilah jasa Umar bin Khattab di Islam. Satu, memperbaiki pemerintahan. Umar bin Khattab melakukan perbaikan dalam hidup dan pemerintahan menjadi wilayah. Melakukan patroli untuk menjaga ketertiban umum dan pasar, memberikan bantuan bank atas negara, dan menegasikan diri setiap wilayah. Selain itu, beliau juga berada dewan musyawarah yang dapat memilih menjadi khalifah. Dua, ini sarankan dari dia. Umar bin Khattab memberikan kontribusi lain dengan menetapkan kalimat hijrah dan kalimat Masehi yang sebelum digunakan. Kalimat Masehi dibuat oleh orang-orang muslim dan Umar bin Khattab ini umat Islam memiliki kalimat khusus. Akhirnya, dibuat kalimat hijrah yang dibuat pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Umar percaya bahwa hijrah adalah membantu umat Islam. Tiga, mencapai Al-Quran. Kalimat Islam dikatakan dan bagi yang memberikan Al-Quran yang mendukung seperti sekarang. Tetapi proses pembuatan ini dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu, sahabat Umar bin Khattab menginisiasi pembuatan Al-Quran karena mengatakan bahwa Al-Quran yang dibuat dalam Quran. Ketakutannya adalah generasi berikutnya akan kehilangan pengetahuan tentang Al-Quran. Inisiatif ini kemudian diajukan kepada Abu Bakar yang setelah pertimbangan yang matang usul tersebut diterima. 4. Meneruskan wilayah Islam. Saat Umar bin Khattab memiliki peran wilayah Islam menguasai dunia hingga Afrika Barat. Umar berhasil berbuka masuk serta dilakukan sebagai Aleppo, Homs, dan Antioquia dalam pertempuran di Nasrani. Ia juga menjadi khalifah pertama yang berhasil berdebat batu Mahdi sedangkan Afrika yang menguasai kota tersebut. Dalam pertempuran lainnya, wilayah Islam semakin bertambah dan dilakukan dengan lawan Irak, Persia, dan Mesir. Perluasan wilayah ini turut berkontribusi pada penyebaran agama Islam yang semakin cepat di seluruh dunia. Oke, baik. Itu adalah video tentang jasa-jasa siapa? Khalifah Umar bin Khattab, ya. Baik, sekarang Pak Amri akan bagikan masing-masing kelompok satu lembar ini, ya. Diskusikan dengan baik. Kalian tentukan proyek apa yang kalian akan buat, ya, dari jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Ini hanya menentukan proyek apa yang dibuat dan kalian nanti akan presentasikan kenapa kalian memilih itu. Diskusikan proyeknya dulu apa, terus jelaskan kenapa kalian memilih itu. Baik, 1 menit lagi anak-anak. Anak-anak, kita dengarkan dulu kelompok 3, ya. Silakan yang mewakili berdiri untuk menjelaskan. Batur, ya. Bagaimana adabnya kalau ada yang berbicara bergantian, ya. Sebentar. Batur. Perkenalkan, nama saya Fatur. Aku adalah perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang ingin kita bikin. Kita akan membuat scrapbook. Alasan kenapa kelompok kami memilih scrapbook dikarenakan cara membuatnya lumayan mudah dan unik, dan bentuknya itu 3D, jadi lebih mudah buat dibaca. Saya Benjota, perwakilan dari kelompok 2. Jadi kami akan membuat proyek mind mapping tentang Umar bin Khattab. Alasannya adalah karena selain proyek ini mudah dibuat, mind mapping juga memuat lebih banyak informasi. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Lanjutnya kelompok 1. Siapa? Anak-anak, semuanya siapkan alat tulis. Kalian akan mengerjakan LKPD tentang materi jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab.
masing-masing kelompok dikumpulkan ya. Baik, sebelum ditutup untuk pelajaran PA hari ini, minta tolong 2 perwakilan sholi atau sholiha untuk refleksi. Coba kita dengarkan dulu Maryam ya. Ya, silakan. Menurut aku hari ini tuh kayak seru banget. Bisa aku jadi bisa tahu apa yang aku tuh udah lupa gitu loh. Kayak aku misalnya lupa yang ini, terus di sini tuh dikasih tahu lagi. Terus aku suka karena ini kayak main-main aja gitu. Udah. Baik, kita kasih untuk Maryam. Nafis, mulai mewakili. Ya, silakan. Mulai mewakili. Belajarnya seru karena belajar tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua. Sebelumnya udah pernah yang pertama itu Abu Bakar. Nah sekarang Umar bin Khattab. Dah, gitu aja. Kita kasih aplaus. Baik, alhamdulillah hari ini kita cukupkan untuk pelajaran PAI kita hari ini. Untuk proyeknya mudah-mudahan nanti dimudahkan apa yang tadi kita sudah sepakati semua, dan proyek yang dibuat semuanya insya Allah menarik ya. Baik, sama-sama kita akhiri. Pak Amri ucapkan terima kasih luar biasa untuk teman-teman semuanya yang sudah belajar dan kerjasama dalam pembelajaran PAI hari ini. Sama-sama kita akhiri pembelajaran PAI hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.